Ya, kesalahan yang kali ini akan kita sharing-sharingkan adalah kesalahan teknik budidaya ya. Dan kesalahan teknik budidaya apa yang akan kita bagi informasinya kali ini, tetap ikuti videonya sampai selesai supaya informasi yang pemirsa terima juga tidak separuh-separuh. Oke? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Baik, pemirsa, hari ini hari ini hari Senin ya. Hari Senin tanggal 11 Maret. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang hari ini mulai menjalankannya. Dan kebetulan saya besok hari Selasa ya. Dan yang belum menjalankan ya selamat ngopi-ngopi dulu ya. Nah, mudah-mudahan puasanya 1 bulan ke depan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, pemirsa, hari ini saya ingin berbagi kesalahan ya, berbagi kegagalan. Jadi kalau biasanya tuh banyak yang berbagi kesuksesan, berbagi kebaikan, supaya kesuksesan itu bisa ditiru, supaya kebaikan itu bisa ditiru orang lain ya. Tapi tidak ada salahnya juga sih menurut saya untuk berbagi kesalahan, untuk berbagi kekeliruan dalam hal tentunya dalam hal-hal tertentu ya, agar supaya tidak ditiru, tidak dicontoh, dan tidak diikuti kesalahan itu. Itu ya prinsipnya. Jadi menurut saya apapun yang dibagikan, baik itu kebaikan ataupun kesalahan, it's okay, not problem, tidak ada masalah ya. Yang paling penting adalah bagaimana hal yang positif atau yang negatif itu kita sikapi dengan bijaksana. Gitu ya. Iya, pemirsa, pertanaman melon ini adalah milik tetangga saya sebelah rumah ya. Dan melon ini dibudidaya persis di halaman samping perumahan yang kita tempati. Umur tanaman melon ini saat ini lebih kurang 50 hari setelah tanam ya pemirsa ya. Dari hasil visual yang tampak, baik pertumbuhan serta perkembangannya, tanaman ini sangat jauh dari normal ya. Sebagian dari tanaman tumbuh kerdil dan hanya beberapa yang tampak baik. Sejak awal pertanaman ini memang dipersiapkan dengan matang sebenarnya, mulai dari pengolahan lahannya, kemudian sistem pengairan serta pemupukan yang akan digunakan juga sudah dipersiapkan secara khusus ya. Dan juga pada proses-proses yang lainnya sudah sesuai dengan tahapan-tahapan budidaya yang baik sih sebenarnya. Dan pertumbuhan di awal-awal memang cukup bagus ya, hingga pada umur lebih kurang nih 20 hari setelah tanam kalau tidak salah ya. Kesalahan ini terjadi ya. Dan kesalahan ini seharusnya tidak terjadi ya, dan kedengarannya memang agak konyol sekali. Saya sendiri sempat tersenyum-senyum ya. Tapi itulah namanya sedang lagi tidak teliti itu ya, begitu itu ya. Nah, berawal dari penyemprotan saat akan melakukan pemupukan melalui daun ya. Nah, kemudian beberapa hari setelahnya, kurang lebih 1 sampai 2 hari setelah itu kalau tidak salah, pucuk daun pada seluruh pertanaman ini menjadi gosong dan hitam begitu ya. Jadi yang punya juga kaget sih sebenarnya, kok bisa begini gitu kan. Dia sendiri bingung gitu kan. Dan semuanya mengering ya. Nah, setelah diusut-usut nih, kebetulan tangki semprot yang digunakan ini kan milik tetangga juga. Ya, jadi dia minjem tetangga.
Nah, tangki semprot yang digunakan itu ternyata oleh tetangga sebelumnya digunakan untuk, ngerondap nih, untuk nyemprot, rumput ya. Rupanya itu bekas herbisida ternyata dan, mencucinya kayaknya kurang bersih, inilah, keteledorannya di situ. Iya pemirsa, jadi pertanaman melon ini sempat di-recovery ya, tetapi hasilnya tetap juga seperti ini. Ya, jadi itulah mengapa kesalahan di awal sangat fatal sekali ya kalau misalnya kesalahannya sudah di awal-awal. Jadi kita mau merecovery tanamannya itu agak agak berat ya. Walaupun ada sebagian tanaman yang memang bisa tumbuh apa ya, normal ya, tetapi itu pun persentasenya sangat sedikit. Nah, akhirnya tanaman ini sekarang mau diteruskan dipelihara tanggung gitu kan, ngabis-ngabisin biaya kayaknya kan. Kemudian mau dibiarkan juga eman-eman. Nah, akhirnya seperti hidup segan mati tak suka gitu kan. Akhirnya sekarang kondisinya seperti ini, hanya dibiarkan ya dengan pemeliharaan ya sak sempatnya gitu kan. Ya, jadi itu ya pemirsa ya yang bisa kita ambil pelajaran dari kesalahan teknik budidaya ini, bahwa hal-hal sepele seperti apa namanya ya, memeriksa tangki bekas digunakan untuk penyemprotan apa yang dahulu itu penting sekali gitu kan. Iya, kadang-kadang kesalahannya kecil sekali tetapi efeknya luar biasa ya. Padahal itu hanya tidak mengecek tangki semprotnya itu kemarin dipakai untuk nyemprot apa. Itu saja kesalahannya. Akhirnya digunakan untuk menyemprot pupuk daun, ternyata pupuk daun yang disemprotkan itu masih tercampur juga dengan bekas-bekas apa namanya, sisa herbisida yang ada di tangki tersebut. Ya, saat ini, melon sudah mengeluarkan buah ya, walaupun, akhirnya, buah yang, dikeluarkan ini tidak berkembang secara optimal ya, seperti yang diharapkan. Karena memang proses pemulihan tanaman, akibat, pertumbuhan yang sempat terhenti ini, recovery-nya cukup cukup lama ya, bahkan ada beberapa tanaman yang juga tidak bisa di-recovery secara maksimal. Baik, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi pemirsa dan bagi saya juga, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.